Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 280, Kenapa ini kamu? Jordan menghela napas panjang lega karena dia senang bahwa dia bukan Lauren. Dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan wanita seperti itu, yang jelas-jelas anak manja. Jordan meminta maaf kepada Clarice, maaf, kukira kamu adalah saudara perempuannya. Mendengar, sopir, Brett mengatakan itu, Clarice menjadi semakin cemburu. Selama ini, orang-orang di kalangan kelas atas DC hanya memperhatikan Lauren dan tidak pernah memperhatikan Clarice. Sekarang, bahkan seseorang yang dikiranya hanya seorang sopir rendahan ternyata menatapnya dua kali hanya karena dia mengira dia adalah Lauren. Bagaimana dia bisa menoleransi hal itu? Clarice sangat marah, tetapi dia juga tidak bisa kehilangan kesabarannya. Oleh karena itu, dia pun tertawa mengejek, memang benar aku tidak secantik Lauren, tapi memangnya kenapa kalau Lauren cantik? Apa saja yang pernah dia lakukan untuk keluarga kita? 4 tahun lalu, kami mengatur aliansi pernikahan untuknya, tetapi dia menolak dan bahkan melarikan diri. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia sedang hamil saat kembali, dan dia bahkan tidak tahu siapa ayah bayinya. Yah, tidak apa-apa, semua orang melakukan kesalahan saat mereka masih muda, dan dia bisa saja melakukan aborsi. Namun, dia menentang keinginan ayah dan bersikeras melahirkan anak haram itu. Dia tidak hanya mempertahankan bayinya, tetapi dia juga bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menikah lagi dalam hidup ini dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan anak itu. Dia menolak untuk pergi kencan buta dengan siapapun atau bahkan bertemu siapapun. Dia sekarang memiliki seorang putri berusia 3 tahun, dan siapa orang dengan latar belakang keluarga yang sama seperti kita yang bersedia menikahinya. Chris adalah satu-satunya yang begitu berbakti padanya. Tapi hari ini, dia menolak bertemu Chris karena dia ada di sini untuk menemuimu. Dia bahkan tidak mau menunjukkan sopan santun. Kasar sekali dia. Clarice mulai mencatat semua dosa Lauren. Jordan sekali lagi terkejut mendengar kata-kata Clarice. Lauren Howard sedang hamil. Mungkinkah itu anakku? Jordan tidak tahu apakah anak haram itu adalah hasil hubungan intimnya dengan Lauren saat itu. Usia 3 tahun, saya punya anak perempuan berusia 3 tahun. Jordan agak gusar. Awalnya dia hanya berencana untuk meminta maaf kepada Lauren setelah bertemu dengannya hari ini. Dia tidak menyangka akan mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri berusia 3 tahun. Saat ini orang tua Brett nampaknya sedang murung sekali. Ibu Brett berseru, Chris, jangan khawatir, aku akan naik ke atas sekarang dan menyeretnya ke bawah jika perlu. Namun, Brett tiba-tiba menghentikan ibunya. Hei, Bu, jangan berakhir berdebat dengan Lauren nanti. Biarkan sopirnya pergi. Sopir Anda. Semua orang memandang Jordan. Jordan juga sedikit terkejut. Ketika Chris menatap Jordan, tampak jelas permusuhan dan permusuhan di matanya. Alasannya adalah Jordan baru saja mengatakan kepada Clarice bahwa dia telah menatapnya hanya karena dia mengira Clarice adalah Lauren. Sebagai calon tunangan Lauren, dia tidak akan membiarkan pria lain berani menginginkan wanita yang sangat dikaguminya. Clarice tertawa dan bertanya, dia bisa menjatuhkan Lauren. Hentikan saja. Bahkan jika kamu mencoba meyakinkannya sendiri, kamu mungkin tidak bisa membuat adikmu turun ke bawah. Brett tertawa dan berkata, itulah sebabnya aku bilang aku akan meminta sopirku untuk menggendongnya turun dengan paksa jika dia menolak. Ibu juga tidak bisa menariknya turun. Semua keluarga Howard tahu betul sifat Lauren dan tahu bahwa mereka tidak akan bisa membujuk Lauren untuk turun ke bawah, apapun yang mereka katakan. Pada akhirnya, mereka tetap harus menggunakan cara yang kuat untuk menyeretnya ke bawah. Karena itu, Ibu Brett tidak lagi berkeberatan dan malah berkata, baiklah, biarkan anak muda ini pergi. Lauren Howard, aku akhirnya akan bertemu denganmu. Jordan agak senang karena dia sudah lama ingin melihat Lauren secara langsung. Dalam perjalanan kembali ke DC dari Texas, Jordan ingin melihat foto-foto Lauren, tetapi sayangnya, Brett menolak untuk menunjukkannya padanya. Sekarang, dia akan secara pribadi melihat Lauren dan gadis berusia 3 tahun yang mungkin adalah putrinya. Akan tetapi, saat Jordan hendak bergerak, Chris yang duduk dalam posisi militer tiba-tiba bangkit dan menghalangi Jordan. Chris tingginya hampir 1,9 meter, dan ada bekas luka di wajahnya juga. Dari sorot matanya, Jordan bisa tahu bahwa dia bukan orang baik. Ada apa? Tanya Jordan. Walaupun Jordan lebih pendek dari Chris dan sekarang menyamar sebagai sopir, auranya tidak kalah mendominasi dibandingkan Chris saat ini. Chris berkata dengan dingin, jika Nona Lauren menolak untuk turun sendiri, Anda tidak boleh menyeretnya dengan paksa, apalagi menggendongnya. Jika Anda berani menyentuhnya, saya akan memastikan Anda tidak akan bisa memegang kemudi lagi di masa mendatang. Clarice, yang duduk di samping, tertawa dan berkata, hei, Chris, apakah kamu tidak menyulitkan sopir Brett?
Dia jelas tidak bisa membujuk Lauren. Karena dia tidak bisa menyeretnya, bagaimana mungkin dia bisa meyakinkannya untuk turun ke bawah? Chris berkata dengan dingin, itu urusannya. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak pantas menjadi sopir. Jordan dapat mengetahui bahwa Chris mencoba menggunakan masalah ini untuk memecat Jordan sebagai sopir. Alasannya karena dia tahu bahwa Jordan tertarik pada Lauren, jadi Chris tidak bisa menahannya di dekat keluarga Howard. Tentu. Jordan menatap Chris lama sebelum menyetujui. Ada juga aura pembunuh dalam tatapannya. Namun, dia tidak memulai konflik dengan Chris. Setelah menjadi menantu keluarga Camden selama 3 tahun, ia telah lama menderita banyak penghinaan, hinaan, dan ejekan, yang telah lama melatih kesabarannya. Sekarang ia dapat menahan diri untuk tidak marah. Sekarang, dia tidak perlu berdebat dengan Chris karena tujuannya adalah untuk melihat Lauren dan putrinya. Jordan perlahan menaiki tangga sementara Brett tersenyum dan mengingatkan, dia ada di kamar pertama di sebelah kiri lantai 2. Melihat punggung Jordan, hati Brett dipenuhi emosi, dan dia berseru, Lauren, aku tahu kamu akan marah, tapi akulah yang membawanya ke sini. Jordan perlahan berjalan ke lantai 2, di mana gaya villa di sini sangat berbeda dengan gaya villanya sendiri di Orlando dan New York City. Villa itu tidak memiliki dekorasi mewah, tetapi indah dan memiliki warisan yang kuat. Sesampainya di lantai 2, ia melihat pintu paling kiri tertutup. Oleh karena itu, Jordan mengetuk pintu kayu merah itu. Nona Lauren, apakah Anda ada di dalam? Tak lama kemudian terdengar suara lembut dari dalam, katakan pada ibuku bahwa aku tidak akan menemuinya. Ketika Jordan mendengar suara lembut dan lemah itu, ia tiba-tiba mengalami deja vu karena ia merasa seolah-olah ia pernah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Mungkinkah kita pernah bertemu sebelumnya? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari, tentu saja, kita pernah bertemu sebelumnya, dan aku sudah mendengar suaranya beberapa kali sebelum malam itu. Jordan berhenti membiarkan imajinasinya menjadi liar dan malah membuka pintu kayu merah untuk masuk. Begitu dia membuka pintu, dia melihat pemandangan yang dikenalnya. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai di bahunya dan secantik Hailey kini tengah menggoda seorang gadis berusia 3 tahun. Keduanya tersenyum lebar bak bidadari dan peri yang cantik. Itu kamu. Itu kamu. Jordan dan Lauren berseru serempak sambil saling berpandangan, benar-benar tercengang.